Al-Ikhlas. Ini pertemuan yang ketiga di tafsir surat Al-Ikhlas. Masuk pada bagian yang ke-6, ya. Masuk pada bagian yang ke-6, yaitu tafsir surat Al-Ikhlas sendiri. Tafsir atau penjelasan. Karena kata at-tafsir itu dalam bahasa Arab artinya al-bayan, penjelasan. Jadi tafsir penjelasan gitu ya. Jadi tafsir itu maknanya penjelasan. Penjelasan dari surat Al-Ikhlas. Ya. Semoga kita bisa menyelesaikan penjelasan dari surat ini. Ayat yang pertama, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul artinya katakanlah. Ya, qul artinya katakanlah. Huwa dia, ya, dia itu adalah Allah. Dialah Allah. Ahad, yang maha esa, ya, yang maha esa. Ayat ini dimulai dengan perintah, seperti pada dua surat sebelumnya. Ya, surat ini dimulai dengan perintah sebagaimana dua surat sebelumnya, yaitu apa? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dimulai dengan qul, ucapkanlah, katakanlah, katakanlah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, wafat tahun 310, mengatakan disebutkan bahwa, ya, disebutkan maksudnya diceritakan, ya, disebutkan pada kisah sebelumnya, diceritakan pada kisah sebelumnya bahwa orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nasab dan keturunan Allah yang maha mulia. Lalu Allah menurunkan surat ini sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Perhatikan nih, menarik nih ungkapan dari Imam Abu Ja'far, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Disebutkan, maksudnya diceritakan sebelumnya bahwa orang-orang musyrik dan pula orang-orang Yahudi, ya, orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi, mereka pada bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nasab atau keturunan Rasulullah, keturunan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini. Ya. Lalu Allah menurunkan surat ini atas pertanyaan mereka itu. Allah menurunkan surat ini. Berarti surat ini sebagai jawaban atas pertanyaan mereka yang tadi itu. Mana keturunan Allah? Makanya, katakanlah wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah wahai umat Islam, wahai umat Rasulullah SAW, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, bahwa Tuhan yang mereka tanyakan itu adalah Allah. Zat yang hanya kepadanya ibadah itu ditujukan.
Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Tidak boleh melakukan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi perhatikan ini. Ini menarik ya. Surat ini dimulai dengan Qul. Qul apa? Huwa wallahu apa? Ahad. Ahadun. Qul katakan. Maksudnya katakan apa? Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya kan? Pertanyaan siapa? Pertanyaan Yahudi. Yahudi dan musyrik. Berarti qul di sini artinya apa? Jawab. Berarti maknanya jelaskan. Ya. Berarti jawab, jelaskan. Ya. Jawab dan jelaskan. Jawab pertanyaan mereka, jelaskan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin tahu siapa Allah itu. Ya, jawab dan jelaskan. Dia, berarti yang dimaksud dia di sini siapa? Tuhan yang mereka tanya. Kan isinya Tuhan. Tuhanmu itu siapa? Kan gitu kan? Kan gitu kan? Tuhanmu siapa? Katakan, jawab, dan jelaskan. Dia, nah ini kan kata ganti. Iya kan? Kata ganti. Orang, kata ganti, maaf jangan pakai kata orang. Kata ganti ketiga. Gitu kan? Katakan, jawab. Yaitu Rasulullah SAW atau umat Islam suruh menjawab orang-orang musyrik, orang keduanya. Ya. Jelaskan, wahai Rasulullah SAW, wahai umat Islam kepada orang-orang yang berbuat syirik ini. Huwa, dia yang mereka tanyakan, yaitu Tuhan itu adalah Allah. Nah, disinilah nilai tauhidnya. Ya. Yang mereka tanyakan adalah Allah. Ini tauhidnya. Ahadun. Nah, di sini. Ya. Dia Tuhan yang mereka tanyakan, ya. Tuhan yang mereka tanyakan ini adalah Allah. Apa makna, apa artinya? Ini adalah Al-Ismul A'zam. Ini adalah nama yang paling apa? Nama yang paling agung. Ya, pemilik nama-nama apa? Pemilik Asmaul Husna. Pemilik Asmaul Husna. Nah, jadi ini adalah nama yang paling agung, pemilik Asmaul Husna. Maknanya apa? Maknanya adalah al-ma'luh. Al-ma'luh. Al-ma'luh itu apa? Zat yang diibadahi. Zat yang diibadahi. Al-ma'luh.
Ma'luh berasal dari kata ini aliha, ya aliha ya lahu. Nah, artinya apa? Ibadah. Berarti ini ma'luh, berarti zat yang diibadahi. Ya, zat yang diibadahi. Berarti katakan, jawab pertanyaan mereka. Jelaskan bahwa Tuhan yang mereka tanyakan itu adalah Allah. Zat yang paling agung. Nama yang paling mulia. Pemilik nama-nama yang paling mulia. Dia adalah zat yang diibadahi. Wa ilahukum ilahun wahid. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia yang esa. Kemudian ahad. Berarti ini apa? Ini nama. Nama Allah. Kan gitu kan? Berarti sifatnya apa? Sifatnya ahadiyah. Ahadiyah. Oke. Kita lihat penjelasannya di sini. Makanya katakanlah wahai Rasulullah SAW, wahai umat Islam, katakan kepada mereka Yahudi orang musyrik bahwa Tuhan yang mereka tanyakan itu adalah Allah. Zat yang hanya kepadanya ibadah itu ditujukan. Ya, zat yang hanya kepadanya ibadah itu ditujukan. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Tidak boleh melakukan ibadah apapun kecuali hanya kepada Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faham? Ya, tulis dulu. Oke. Ahad. Ahad itu apa maknanya? Ahad ini kalau terjemahnya esa. Tunggal. Esa atau tunggal. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada sekutu baginya. Tidak memiliki pasangan dan tidak pula memiliki anak. Makanya dimaknai apa? Esa. Tunggal. Jadi yang dimaksud dengan esa atau tunggal itu apa? Ya. Yang dimaksud dengan esa dan tunggal apa? Yaitu tidak ada yang semisal dengan Dia. Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada sekutu baginya. Tidak memiliki pasangan. Tidak memiliki anak. Enggak ada yang sama dengan Allah. Makanya disebutkan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Di surat Asy-Syura tidak ada apapun, ya, tidak ada apapun yang semisal dengan Allah. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kemudian Allah di sini dikatakan Allah Ahad. Qul huwallah, katakan Dia Tuhan yang mereka tanyakan adalah
Tuhan yang mereka tanyakan adalah Allah. Allah memiliki nama Ahad. Nama Allah salah satunya Ahad. Allah, dialah Al-Ahad. Allah, dialah Al-Ahad, yaitu zat yang patut diibadahi itu adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang esa. Tidak ada semisal dengan dia. Tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada sekutu baginya. Nggak punya pasangan, nggak punya anak. Makanya ibadah hanya ditujukan kepada Allah semata. Dialah Al-Ahad, zat yang Maha Esa, tunggal. Hanya dia yang memiliki nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan yang sempurna dalam kebaikan. Ya. Al-Ahad dalam zatnya, tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Zat Allah, Ahad, tidak ada yang sama dan serupa dengannya. Al-Ahad dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang sama dan serupa dengan sifat-sifat Allah. Al-Ahad dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu baginya. Al-Ahad dalam ibadah, tidak ada sekutu baginya, baik dalam kecintaan, pengagungan, maupun dalam kepatuhan. Faham? Ya, ini luar biasa. Allah Ahad. Nggak ada yang sama, nggak ada yang serupa. Apanya? Zatnya. Apanya? Namanya. Apanya? Sifatnya. Apanya? Perbuatannya. Tahu perbuatan Allah? Menentukan hukum, mencipta, ngasih rezeki, beri kebaikan, yang sifatnya memberi, ya kan? Nah, ngasih rezeki, ngasih nikmat, ngasih kebaikan. Gitu ya. Ahad dalam ibadah, artinya nggak punya sekutu dalam ibadah. Maknanya berarti kita cinta hanya sama Allah, kita berharap hanya sama Allah, kita takut hanya kepada Allah, dan kita bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allah ahad. Nah, gitu kan. Qul huwa Allahu ahad. Ini luar biasa maknanya ini dalam. Inilah inti Islam. Berikutnya. Inilah inti Islam. Wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Inti dakwah Rasulullah SAW. Dan dakwah para nabi dan rasul. Apa itu? Tauhidullah. Mentauhidkan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam. Dalam ibadah. Dan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Ya, Esa. Ya, paham? Esa dalam apa? Zatnya. Esa pada nama-namanya, sifat-sifatnya. Berarti Allah lah yang mencipta, mengatur, berkuasa di alam semesta. Berarti Allah Ahad. Nama-namanya yang mulia, yang agung, hanya milik Allah sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan makhluknya. Makanya tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Allah Ahad pula dalam ibadah kepadanya, yaitu ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Perhatikan ayat-ayat berikut.
Lihat ini. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang Maha Esa. Tuh. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lihat di sini. Di sini ditetapkan apa? Wa ilahukum ilahun wahida. Berarti qul huwallahu ahad. Sama. Sama. La ilaha illa huwa. Ditetapkan lagi. Itulah Allah. La ilaha illallah. Al-ma'luh. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Makanya wahid, esa, zatnya, namanya, sifatnya, ibadah kepadanya. Ayat yang kedua, inna ilahakum lawahid. Lihat, sesungguhnya sesembahanmu benar-benar esa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Rabb pencipta, pengatur, penguasa langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Wa rabbul masyariq, pencipta, pengatur dan penguasa tempat-tempat terbit matahari. Ayat yang ketiga, lihat. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada umatmu yang mengkultuskan, menuhankan dirimu, bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Yuha ilai, cuman bedanya saya dapat wahyu, kalian enggak. Untuk itu manusia harus taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dapat wahyu. Annama ilahukum ilahu wahida. Ya, bahwasannya Tuhan kamu, sesembahan kalian adalah sesembahan yang Maha Esa. Tuh. Ya kan? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Fastaqimu ilaih. Nah, ini buahnya. Untuk itu istiqamalah kalian dalam tauhid ini. Istiqamalah kalian dalam melakukan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Wastaghfiruh. Kalau kalian berbuat salah ya taubat dan istighfar. Pasti Allah akan mengampuni. Wawailul lil musyrikin. Binasalah, celakalah orang yang berbuat syirik. Nah, jelas. Berarti maknanya ini sama. Qul huwallahu ahad. Ayat yang keempat, lihat. Qul innama yuha ilai. Katakan, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun. Bahwasannya Tuhanmu, sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, tunggal, satu. Ahad, wahid. Fahal antum muslimun. Apakah kalian akan menjadi hamba Allah yang berserah diri, yang taat, bertauhid dan taat? Tuh. Jadi ini nilainya apa ini ayat pertama ini? Qul huwallahu ahad. Jadi pelajarannya apa? Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna dalam kebaikan. Dua, mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya dengan cara tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak mengatakan bagaimana atas sifat-sifat Allah itu.
Kenapa? Karena tidak ada yang sama dengan Allah. Nggak ada yang serupa dengannya. Tidak pula membuang sifat-sifat Allah dengan mengatakan, nggak mungkin ini Allah punya nama dan sifat ini. Dibuang. Tidak mengartikan sifat-sifat Allah di luar dari apa yang dikehendaki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nggak boleh kita mengartikan. Nggak ada, Allah nggak punya sifat ini. Terus maknanya apa? Maknanya ini. Ya, seperti mereka mengatakan pada ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu istiwa di atas arsy-Nya. Mereka mengatakan, oh Allah itu tidak di atas. Kalau Allah di atas berarti, mulailah logika dia menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti kalau Allah di atas, berarti Allah itu dibatasi dengan dimensi ruang. Dibatasi dengan ruang dan tempat. Lalu mereka membuat perumpamaan, menyamakan dengan logikanya. Berarti ibarat seorang raja yang duduk di singgasananya. Karena kata arsy itu artinya singgasana. Jadi disamakan Allah dengan seorang raja, penguasa yang dibatasi dengan tempat. Wah, Allah itu nggak sama. Dia yang menyamakan, lalu dia yang membuang. Menyamakan Allah dengan makhluk, lalu mengatakan Allah tidak punya sifat tinggi di atas arsy. Dibuang sifat Allah. Gara-gara apa dia membuang sifat Allah? Gara-gara dia sendiri yang menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya dia buang sifat Allah. Lalu bagaimana dengan redaksi ayat? Diartikan sesuai selera dia. Oh, yang dimaksud istawa itu artinya berkuasa. Contoh lagi, yadullah, tangan Allah. Loh, kalau kita mengatakan tangan Allah berarti, disamakan dulu Allah sama manusia sama dia. Berarti Allah punya tangan kayak manusia dong. Ada jari, panjang, terus mereka menyamakan. Ketika dia menyamakan Allah dengan makhluk, maka sifat Allah dibuang. Berarti Allah nggak punya tangan. Lalu bagaimana dengan makna yad di dalam Al-Quran? Makna yad itu artinya kekuatan. Begitu seterusnya pada sifat Allah. Wajah Allah. Loh, kalau kita mengatakan Allah punya wajah, berarti sama dong dengan kita. Mereka yang menyamakan, lalu lari sendiri. Berarti apa? Berarti Allah nggak punya wajah. Sama, Allah nggak punya tangan. Allah tidak tinggi di atas. Lalu makna wajah ini apa? Diartikan semaunya. Berarti makna wajah apa? Ridho. Kan gitu kan? Kan bahaya. Lalu apa sikap kita? Qul huwallahu ahad. Katakan, ya, Tuhan itu adalah Allah yang kita hanya beribadah kepadanya. Memiliki nama Ahad. Apa itu? Esa. Apa maksudnya? Tidak ada yang sama dengan dia. Baik zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, maupun ibadahnya. Tidak ada yang sama. Berarti kalau di dalam Al-Quran dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa. Istawa itu apa? Istawa kembali ke bahasa Arab. Istawa dalam bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang bisa difahami. Istawa dalam bahasa Arab itu naik dan tinggi. Istawa itu artinya sa'ada wartafa'a. Dia naik dan tinggi. Berarti istawa itu tinggi. Istawa alal arsy, tinggi di atas arsy-nya. Terus ya ini sudah yang Allah sebutkan. Kita beriman
bahwasannya Allah punya sifat istiwa, tinggi di atas arsy-Nya. Kita beriman bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tidak mengatakan terus bagaimana dong Allah itu di sana? Kepo. Nah, gitu kan? Kepo. Pengen tahu aja. Apalagi ini perkara yang tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia. Jangan mengatakan bagaimana. Kalau demikian berarti kita menetapkan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang ditetapkan Rasulullah SAW di dalam hadis. Inilah cara para ulama. Inilah Al-Quran dan hadis. Allah menetapkan bahwa Allah punya tangan. Berarti kita beriman. Allah punya tangan. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Qul huwallahu ahad. Nggak ada yang sama Allah. Dan nggak boleh kita nanya bagaimana tangannya Allah. Nggak boleh. Dengan demikian kita memahami kata yad dalam bahasa Arab itu terjemahnya tangan. Kita menetapkan Allah punya sifat tangan yang sesuai dengan keagungan dan sarana. Udah aman. Inilah iman. Qul huwallahu ahad. Begitu seterusnya dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? 3. Mentauhidkan Allah dalam penciptaan alam, pengaturan, kekuasaan, rizki, kemuliaan, kehidupan, kematian, dan berbagai kebaikan. Jadi semua itu Allah yang memilikinya. Allah yang mencipta, Allah yang ngatur, Allah yang kuasa, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih nikmat, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang ngasih kemuliaan, kehinaan, dan berbagai kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang lain. Allah yang memberi, Allah yang memiliki. Makanya kalau meminta kebaikan kepada siapa? Qul huwallahu ahad. Ya. 4. Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemusyrikan. Inilah ayat yang pertama. Ntar dulu aus. Bismillah. Baik, boleh. Yang kedua, ayat yang kedua. Allahus Samad. Nah, tanamkan lagi di sini. Tentang apa? Sifat-sifat Allah. Allahus Samad. Yang pertama tadi Allahu Ahad. Yang ini Allahu Samad. Berarti yang pertama Allah punya sifat ahadiyah, esa, tunggal. Dan yang di sini Allah punya sifat Samad. Samad nama Allah. Berarti mengandung sifat juga Samadiyah, kan gitu kan. Apa artinya? Kalau translate-nya bunyinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Translate-nya. Allahus Samad. Allah itu tadi maknanya apa itu? Nama yang paling agung. Jadi Allah nama yang paling agung. Allah
pemilik dari Asmaul Husna. Maknanya adalah al-ma'luh, zat yang diibadahi. Zat yang hanya ditujukan kepadanya semua bentuk ibadah. La ilaha illallah. Memiliki nama As-Samad. Apa Samad? Ya, Samad pakai sad. Jangan samad. Nanti lain lagi maknanya. Jangan syamad. Apalagi. Samad pakai sad. Apa artinya? Nah, secara umum makna ayat ini, zat yang patut diibadahi, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. As-Samad, zat yang maha sempurna dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Semua makhluk menggantungkan segala kebutuhannya kepadanya. Mereka hanya meminta kepadanya. Mereka berharap untuk mendapatkan kebaikan hanya kepadanya. Pemilik kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan. Ya, ini makna apa? Somad. Jadi somad itu apa maknanya? Nah, ini saya pertajam lagi maknanya. Makna as-somad. Makna as-samad. As-samad salah satu dari al-asma al-husna. Salah satu dari asmaul husna. Nama-nama Allah yang sempurna dalam kebaikan. Nama ini hanya disebutkan dalam surat Al-Ikhlas saja. Nggak ada. Jadi nama Allah yaitu As-Samad hanya disebutkan dalam surat Al-Ikhlas saja. Ya. Jadi ingat, As-Samad nama Allah, salah satu dari Asmaul Husna. Apa artinya As-Samad? Artinya, lihat nih, As-Samad artinya penguasa agung yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sempurna dalam ilmunya, sempurna dalam kekuasaannya, sempurna dalam keagungannya, sempurna dalam sifat bijaksananya, sempurna dalam kelembutannya, sempurna dalam semua sifat-sifat dan perbuatannya. Jadi Samad itu artinya apa? Sempurna dalam semua sifatnya. Contoh, kalau Allah memiliki nama As-Sami', itu nama Allah. Apa artinya? Maha mendengar. Berarti sifatnya apa? Berarti sifatnya mendengar. Berarti Allah mendengar semua suara yang ada di alam langit maupun yang ada di alam bumi. Mendengar semua suara. Itu sifat Allah karena namanya As-Sam'u. Allah menyebutkan ini di dalam Al-Quran. Berarti kita menetapkan dan mengimani. Tidak boleh menyamakan pendengaran Allah dengan makhluk manusia. Dan gak boleh nanya, bagaimana Allah mendengar? Punya kuping. Kan gak boleh kita nanya-nanya. Kita membenarkan, menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, pendengaran Allah ini sempurna. Berarti Allah samad, artinya sempurna dalam sifat pendengaran. Punya nama apa? Basir. Berarti melihat. Berarti apa? Allah samad, sempurna dalam penglihatan. Punya nama alim. Berarti sifatnya mengetahui. Berarti Allah apa? Sempurna dalam pengetahuan.
Nah, ini yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi Allahus Somad. Ya, Allah punya nama Razak. Berarti sifatnya ngasih rezeki. Allah Samad, sempurna dalam ngasih rezeki. Ya seterusnya lanjutkan. Begitulah. Jadi Allah sempurna dalam semua sifat-sifat dan perbuatannya. Allah punya nama Al-Jud atau Al-Jawad. Apa? Maha dermawan. Berarti sifatnya apa? Dermawan. Berarti Samad, sempurna dalam kedermawanan. Allah punya nama Al-Mun'im. Mun'im. Mun'im apa? Pemberi nikmat. Yang ngasih nikmat. Berarti sifatnya apa? Bagi sempurna dalam ngasih nikmat deh. Allah sempurna dalam ngasih nikmat. Allah Al-Hakim, ya, hikmah, punya sifat hikmah. Bagaimana sifat hikmahnya? Sempurna dalam sifat hikmahnya. Allah punya sifat mendengar tadi. Bagaimana mendengarnya? Sempurna dalam mendengarnya. Udah. Nah, itulah As-Samad. Allahus Samad. Allah yaitu zat yang hanya kepadanya kita beribadah. Kenapa? Karena sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Paham? Nah dulu pegel lah. Tenggorokan anak. Kata orang minum kopi sama teh itu harus bunyi surut gitu. Katanya lebih enak. Iya, suruput katanya gitu jamaah. Izzah, Al-Aziz. Oh, berarti sifatnya apa? Izzah. Izzah itu memiliki kekuatan, kemuliaan. Berarti mulia, sempurna dalam sifat itu. Begitulah seterusnya. Sempurna sudah. Makanya kesempurnaan itu milik Allah. Sempurna dalam zatnya, sempurna dalam sifat-sifatnya, sempurna dalam perbuatannya. Sempurna. Makanya disebut Asmaul Husna. Apa Al-Husna? Sempurna dalam kebaikannya. Nah, karena Allah itu sempurna dalam sifat-sifatnya, maka buka lembaran setelahnya, karena Allah sempurna dalam sifat-sifatnya, maka apa? Semua makhluk, baik yang di langit maupun yang di bumi. Lihat nih, Allah sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Maka semua makhluk, baik yang di langit maupun yang di bumi, menggantungkan segala kebutuhannya dan keinginannya hanya kepada Allah. Lihat nih. Kenapa? Sempurna. Berarti kita menggantungkan semua kebutuhan, keinginan kita sama Allah. Tidak ada tempat kembali kecuali kepadanya. Harapan dan doa hanya dipanjatkan kepadanya. Nyanya ini harusnya huruf besar. Ya, harusnya huruf besar. Semua urusan dunia, perhatikan nih jemaah, kan nih pemirsa, pendengar radio semua urusan dunia, semua urusan akhirat disandarkan dan diharapkan kebaikannya hanya kepada Allah yang sempurna dalam sifat-sifatnya. Di saat sulit, tidak ada tempat kembali kecuali hanya ke
ada Allah sempurna. Tidak ada tempat perlindungan kecuali hanya kepada Allah As-Samad. Dialah yang bisa memberikan segala kebaikan. Dialah yang bisa mencegah segala keburukan. Makanya terjemahnya apa? Balik lagi ke terjemahnya tadi. Allahus Samad. Diterjemahkan apa? Allah tempat meminta segala kebutuhan. Segala keinginan, segala sesuatu. Minta sama Allah. Itu. Kenapa? Balik lagi. Karena Allah ahad. Karena Allah apa? Ahad. Karena Allah samad. Makanya suratnya disebut surat apa? Al-Ikhlas. Lihat contoh ayat. Surat An-Naml ayat 62. Itu ayatnya. Kita baca ayatnya. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Allahu Akbar. Lihat nih. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang memperkenan? Siapakah yang mengabulkan doa di saat dia dalam kondisi sulit? Amman yujib. Siapa yang mengabulkan doa? Al-muttar. Orang yang lagi kesulitan itu. Idza da'ah. Ketika orang yang sulit itu berdoa. Ketika orang yang dapat problem itu berdoa. Ketika orang dapat masalah dia berdoa. Ketika ada musibah dia berdoa. Siapa yang mengabulkan semua doa ini? Siapa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ini yang mengabulkan. Wa yakshifus su. Wa yakshifus su. Lihat. Menghilangkan kesusahan. Siapa yang menghilangkan kesulitan? Siapa yang memberikan solusi dari semua problem? Siapa yang meringankan musibah dan bencana ini? Dan siapa yang mengangkatnya? Qul, katakan, huwallah ahad. Allahus samad. Kemudian lihat, wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi. Siapa yang menjadikan kita pemimpin-pemimpin di muka bumi? Siapa yang menyempurnakan penciptaan? Siapa yang ngasih nikmat begitu besar kepada kita di muka bumi ini? Ailahun ma'allah. Lihat, ailahun ma'allah. Adakah sesembahan yang patut diibadahi selain dari Allah? Qalilam ma tadzakkarun. Yang mempelajari ini sedikit. Terus kebanyakan apa? Kebanyakan syirik. Ini tauhid luar biasa ini. Dalam ini. Coba lihat lagi surat Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin. Lihat. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat. Bahasa simpelnya, ma yaftahillahu linnasi min rahmah. Ketika Allah membuka rahmatnya, ya, ketika Allah membuka rahmatnya kepada manusia, fala mumsika laha, siapa yang bisa menutupnya? Kalau Allah sudah menurunkan rahmat kepada manusia, ada yang bisa. Wa ma yumsik fala mursila lahu.
Tapi kalau Allah tidak mau memberikan rahmatnya, ada yang bisa ngasih. Min ba'dihi, setelahnya. Tidak bisa. Wahuwal azizul hakim. Dialah Allah yang aziz, maha perkasa, kuat. Hakim dan bijaksana dalam menentukan hukumnya. Subhanallah. Ayat ini kayak zikir. Siapa yang tahu? Zikir apa yuk maknanya? Zikir apa? 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 Bukan. Ayo, ayat ini kayak zikir apa? Hah? Zikir? Zikir setelah sholat. Yang mana? Apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ya, Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah ngasih rahmat. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang memberi kalau Allah sudah menutup pintu rahmatnya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemuliaan itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah bagi mereka yang memiliki kemuliaan. Kenapa? Karena kemuliaan itu hanya milik Allah. Nah, ini tauhid yang dalam. Hanya qul, katakan, dia Tuhan yang kamu tanya itu Allah. Zat yang ibadah ditujukan kepadanya. Memiliki nama Ahad, memiliki nama Samad. Oke, kita lihat lagi hadis Abdullah bin Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Lihat, dari Abdullah bin Abbas berkata, suatu hari saya di belakang Rasulullah SAW, maksudnya dibonceng. Kemudian beliau berkata, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, nak, kalau bahasa kita, nak, gitu ya, nak, gitu. Inni u'allimuka kalimat. Saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Maksudnya beberapa nasihat penting. Pertama, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Lihat ini. Ya, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Lihat ini. Allah itu Ahad, Samad. Lihat. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, andai umat manusia bersekutu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan Allah kepadamu. Gak mungkin. Kalaupun dapat, ya berarti itu Allah yang ngasih. Bukan si fulan dan si fulana, tidak.
Allah yang ngasih. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Karena Allah Ahad Esa, tidak ada yang sama Allah. Walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan andai mereka bersekutu untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakaimu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan atasmu. Kalau toh memang luka, kena musibah atau apa, bukan gara-gara dia. Memang ini takdir yang sudah Allah tentukan buat kamu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Pena-pena itu sudah diangkat. Lembaran-lembaran itu sudah mengering. Artinya takdir manusia sudah ditentukan oleh Allah. Lihat. Jadi inilah makna semua qul huwallahu ahad. Allahu samad. Di sini menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama Ahad, menyebutkan nama Samad. Masya Allah. Iman yang luar biasa. Lalu pada ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ini penjabaran dari yang mana? Ahad. Ya, pertama. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Dijelaskan di sini lam yalid walam yulad. Lam yalid artinya apa? Dia tidak beranak, lam yulad tidak pula diperanakkan. Lam yalid maksudnya enggak punya anak. Lam yulad maksudnya enggak punya pasangan yang bisa melahirkan anak buat dia. Jadi maknanya tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Allah Maha Esa, Ahad, Tunggal, tidak memiliki anak, tidak pula memiliki pasangan, tidak memiliki ayah, dan Allah tidak membutuhkan siapapun dengan, nah nih, nama-nama dan sifat-sifatnya yang somad dalam kebaikannya. Karena seseorang yang memiliki anak dan pasangan pasti dia membutuhkannya untuk memenuhi segala kebutuhan. Berarti apa? Lemah. Manusia kita butuh anak, berarti kita butuh yang nolong. Butuh yang dampingi, berarti kita butuh pertolongan karena kita lemah. Makanya dalam teori apa? Manusia ini makhluk sosial. Sangat butuh bersosialisasi, saling tolong menolong. Sehingga Al-Qur'an datang dengan prinsip apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi menunjukkan manusia ini lemah. Ya, sekarang kita kuat, waktu itu kita kuat. Sekarang sudah mulai menurun, 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 dan terus menurun. Yang pada akhirnya makan saja kita butuh orang untuk disuapin dan diambilkan. Nah, makanya butuh yang lain. Nah, di ayat ini dijelaskan lam yalid walam yulad. Berarti penjelasan dari nama Allah apa? Ahad. Allah itu tunggal. Berarti penjelasan juga dari nama Allah apa? Samad. Allah itu sempurna segalanya. Allah punya sifat Al-Hayyu. Nama Allah Al-Hayyu, nama. Berarti sifatnya apa? Haya, hidup. Berarti kehidupan Allah itu kehidupan yang sempurna. Allah punya nama Qayyum. Berarti sifatnya apa? Berdiri sendiri. Berarti sempurna Allah itu berdiri sendiri dalam mengurusi urusannya. Nggak butuh yang lain. Di surat Ar-Rahman apa? Kulla yaumin huwa fi sya'n.
fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah itu sibuk. Jadi sempurna dengan sifat-sifatnya. Ya, nggak punya anak, nggak butuh pendamping. Oke, Allah itu kekal karena yang punya anak itu mesti meninggal. Allah kekal, makanya Allah punya nama Hayyu. Sifatnya haya, kehidupan yang kekal. Dijelaskan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sempurna kehidupan Allah. Sempurna pada sifat kehidupannya. Sempurna pada sifat qayyumiyah, yaitu apa? Berdiri sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Karena seseorang yang memiliki anak dan pasangan, pasti dia akan binasa dan sirna. Masya Allah ya. Contoh ini ayat-ayatnya. Ya, surat Al-An'am ayat 101. Badi'us samawati wal ard. Dialah, yaitu Allah, pencipta langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana dia mempunyai anak? Artinya ini mengingkari Allah tidak punya anak. Walam takul lahu sahibah. Padahal dia juga tidak punya istri, pasangan. Wa khalaqa kulla syai'in. Padahal dia juga yang menciptakan segalanya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini apa? Mengingkari mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Terus di surat Maryam 8895. Surat Maryam 8895. Wa qalu, mereka mengatakan, ittakhadhar rahmanu walada. Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah mendatangkan perkara. Ini kemungkaran luar biasa. Begitu mungkarnya, begitu batilnya perkara ini, sampai-sampai apa? Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Begitu mungkarnya, hampir-hampir langit pecah karena ucapanmu Allah punya anak. Bumi terbelah gara-gara ucapan kamu. Gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwahkan Allah itu punya anak. Lihat nih, ini ucapan yang begitu kufurnya ya. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan zat yang memiliki sifat kasih sayang itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Padahal zat yang memiliki kasih sayang yang luas itu tidak mungkin punya anak. In kullum man fis ardi illa atir rahmani abda. Padahal semua yang ada di langit-langit, semua yang ada di bumi, semuanya pasti akan datang menghadap zat yang memiliki sifat kasih sayang sebagai seorang hamba. Semua ini hamba. Allah yang menciptakan. Kenapa kalian mengatakan Allah punya anak? Gitu. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah telah menghitung mereka, menyiapkan mereka, menghitung mereka dengan hitungan yang jelas. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua nanti akan datang menghadap Allah di hari kiamat sendiri-sendiri. Tidak ada anak, nggak ada pasangan. Satu-satu datang menghadap Allah. Seperti dalam hadis kan, yang mengerikan itu hadisnya. Apa itu? Ma min abdin illa sayukallimuhu Allah Ta'ala laisa bainahu wa bainahu turjuman.
setiap individu pasti akan menghadap Allah. Satu demi satu akan menghadap Allah tanpa ada terjemah di antara dia dengan Allah. Fayanzuru aymana minhu, lalu orang ini melihat ke kanan. Dia tidak bisa melihat apapun kecuali apa yang dia perbuat. Dia melihat ke kiri, dia tidak bisa melihat apapun kecuali apa yang dia perbuat. Dia melihat ke depan, juga dia melihat apa yang dia perbuat. Ke belakang, apa yang dia perbuat semuanya. Kalau perbuatan buruk, berarti ngelihat kanan neraka, kiri neraka, depan neraka, belakang neraka. Siapa yang menolong? Lihatlah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua orang akan datang menghadap Allah satu-satu. Ya. Illa atir rahmani abda. Semua akan menghadap Allah sebagai hamba. Bukan sebagai penguasa. Bukan sebagai ini. Wali majdub. Wali ini, wali ini, wali ini. Tidak ada. Semua akan datang menghadap Allah sebagai hamba. Sendiri. Terus kamu mengklaim bahwa Allah punya anak. Ini ucapan kufur yang kelewat batas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, qala Allah berfirman. Ini namanya apa? Hadis qudsi. Kadzdzabani ibnu Adam walam yakul lahu dzalik. Anak Adam mendustakanku padahal dia dilarang melakukan itu. Wa syatamani walam yakun lahu dzalik. Dia juga mencelaku padahal dia dilarang melakukan itu. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun pendustaannya kepadaku, faqauluhu, ucapan dia, lan yu'idani kama bada'ani. Dia Allah tidak akan membangkitkanku seperti pertama kali menciptakanku. Walaisa awwalul khalqi bi ahwan alayya min i'adati. Padahal awal penciptaan tidaklah lebih mudah dibanding dengan kebangkitannya. Maksudnya sama, kalau Allah mampu untuk membuat, ya Allah mampu untuk bikin lagi. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun celaannya kepadaku, faqauluhu, ucapan dia, ittakhadallahu waladan. Allah memiliki anak. Wa anal ahadus samad. Tuh, wa ana. Saya adalah al-ahad. Saya adalah samad. Sama. Allahu ahad. Allahu samad. Saya adalah al-ahad. As-samad. Lam alid walam ulad. Lam alid walam ulad walam yakun li kuf'an ahad. Lihat ini. Padahal aku Maha Esa, as-samad, sempurna dalam sifat-sifatku. Aku tidak punya anak dan aku tidak diperanakkan, gak punya pasangan. Dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Lihat, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ayat ini bantahan yang jelas kepada Nasrani yang mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan. Ya kan? Dan itu ayatnya bisa dibaca sendiri. Dan juga bantahan kepada Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu anak Tuhan. Tahu cerita Uzair? Kalau Nabi Isa dianggap anak Tuhan karena lahir dari seorang perawan. Kan gitu kan? Wah, ini berarti anaknya Tuhan ini. Kan gitu kan? Nah, kalau Uzair itu nabi bukan rasul.
nabi bukan rasul. Yang hidup setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi hidup setelah mereka. Ya, ya ratusan tahun, iya. Saat itu kitab Taurat itu sudah dilupakan oleh orang. Taurat itu sudah dilupakan sama orang. Uzair mampu menghafal Taurat. Bukan dari depan, bahkan dari belakang pun mampu menghafalnya. Uzair, Nabi Uzair namanya. Nabi Uzair ini seperti nabi yang lain, punya istri, punya anak, punya pembantu di rumahnya, seorang perempuan. Suatu hari Uzair ini melakukan perjalanan. Istirahatlah di sebuah tempat. Ya, istirahat di sebuah tempat. Ketika istirahat di situ, ringkas cerita, Nabi Uzair ini diwafatkan oleh Allah. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Di surat apa itu? Sebentar. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Nih, au kalladzi marra ala qaryatin, surat Al-Baqarah 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wahya khawiyatun ala urushiha, seperti orang yang melewati sebuah desa yang kosong dari penduduknya. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Lalu dia mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan desa ini setelah Allah mewafatkan? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Ya. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Lalu Allah mewafatkan dia selama mi'ata amin, 100 tahun. Tsumma ba'athah, lalu Allah bangkitkan kembali. Jadi diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir, Uzair ini diwafatkan 100 tahun. Lalu Allah hidupkan. Kemudian beliau naik seekor onta. Kira-kira ontanya udah jadi kayak apa? Ya jadi tulang. Ya. Qala kam labista, berapa lama kamu ini tinggal di sini? Jawab, qala labistu yauman au ba'da yaum. Kayaknya sehari atau setengah hari deh. Qala bal labista mi'ata amin. Kamu tinggal di sini 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Coba lihat makanan dan minumanmu. Ya, enggak berubah seperti apa adanya. Wanzur ila himarik. Coba kamu lihat keledaimu. Walina ja'alaka ayatan linnas. Ini adalah tanda kebesaran Allah buat manusia. Terus, wanzur ilal idham. Coba lihat ke tulang-tulang keledai ini. Kaifa nunshizuha. Nah ini kalau belajar makhraj, enak ini belajar ini, ngucapin ini. Mesti repot orang kita. Pasti repot. Kaifa nunshizuha. Oh, ayo belajar lewat ustazah itu. Ya, makanya ayo belajar ngucapin ini. Ayo, yang bisa ngucapin langsung dapat hadiah. Apalagi orang Sunda. Oh, kaipa. Oh, kaifa. Oh ya. Ini kaifa nunshizuha. Lah, ayo.
Deh, nanti belajarnya deh. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Lihat, bagaimana Allah merakit tulang-tulang ini lalu memberikan, membalutnya dengan daging. Di depan siapa? Di depan Uzair. Dulu dirakit tuh kayak mainan puzzle gitu di depan Uzair. Subhanallah. Ini tanda bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati. Berarti yang mati dihidupkan itu sudah pernah dilakukan oleh Allah. Di depan Uzair. Gitu. Jadi Uzair ini umurnya berapa? Nah, Ibnu Katsir mengatakan Uzair ini umurnya waktu dia pergi itu umurnya 30-an. Jadi saat dia dibangkitkan lagi oleh Allah, dihidupkan lagi, bukan dibangkit, diumurkan lagi, umurnya 30-an. Ya, dia pulang ke rumahnya, orang tidak percaya. Siapa? Udah tuwek-tuwek wis bu. Udah nenek-nenek semua. Kamu siapa? Saya Uzair. Oh, Uzair sudah meninggal, udah lama, udah hilang ceritanya. Enggak, saya Uzair. Coba kamu buktiin, Uzair itu mampu menghafal Taurat dari belakang. Dicek, dites. Oh iya benar kamu Uzair. Berarti terus gimana selama ini kalau bahasa kita? Ceritalah dia. Saya dimatikan oleh Allah 100 tahun kemudian dihidupkan. Disitulah Yahudi-Yahudi ini bilang, kamu ini anak Tuhan. Tuh, gitu ceritanya. Kamu ini anak Tuhan. Pulang nyari anaknya. Anaknya umur 100 tahun. Lebih. Pembantunya si mbaknya kalau bahasa kita kan si mbaknya ini umurnya sudah tua, matanya buta. Kalau kamu benar Uzair, Uzair itu mampu menyembuhkan orang sakit. Coba sembuhkan mata saya, disembuhin. Nah, itu cerita yang disebutkan Imam Ibnu Katsir. Nah, dari situ Yahudi mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Waqalatin Nasara al-Masih ibnullah. Nasrani mengatakan Al-Masih yaitu Isa itu anak Tuhan. Na'udzubillah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Itu ucapan mereka ya yang menyamai ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Jadi ini penjelasan dari apa? Ayat pertama yaitu nama Allah Ahad. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga penjelasan dari dua nama Allah. Ahad, somad, berarti apa? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Berarti tidak ada seorang pun yang setara, sekutu. Jadi tidak ada wali kutub, tidak ada wali majdub yang dianggap itu punya kekuasaan, kekuatan, dan sebagainya. Tidak ada. Allah sempurna dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Semua makhluk yang di langit maupun yang di bumi membutuhkan keagungan dan kebesaran Allah. Semua yang ada di alam semesta ini makhluk Allah yang miskin. Oleh karena itu tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, inilah ayat-ayatnya. Laisa kamitslihi syai'un yang tadi. Terus fala tadribu lillahil amthal. Fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Kan? Jadi surat ini bicara tentang apa? Tauhid, rububiyah, dan tauhid berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah mengharuskan setiap hamba untuk apa? Uluhiyah, yaitu ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Makanya disebut dengan surat Al-Ikhlas. Itu masalahnya. Alhamdulillah.
Pas. Ya, pas jamnya. Barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan Masuyu Malika. Masuyu Malika. Bismillah Ustadz, ridhonya istri kan di suami. Jika suami sudah meninggal, apakah ridho istri kembali kepada orang tuanya? Ini menarik, ini pertanyaan ini sebetulnya. Ridho itu yang dicari kadang orang ridho. Tapi melupakan bagaimana caranya mendapatkan keridhaan. Nah, orang lupa itu. Sibuk berdoa pengen dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Tapi melupakan bagaimana caranya saya dapat syafaat. Ya kan? Dia lupa akan hal itu semua. Dapat ridho suami, gimana caranya? Ya jadilah istri yang salihah. Kalau udah jadi istri yang salihah, suami Anda bangga, ya itulah. Walaupun suaminya sudah wafat, tetap dia akan mendapatkan itu. Dapat ridho orang tua, bagaimana caranya? Ya jadilah anak yang soleh. Ketika jadi anak soleh, orang tua Anda bangga dengan Anda. Ketika orang tua wafat, tetap Anda menjadi anak yang soleh. Sudah dapat sertifikat dari Allah. Jadi kita sibukkan diri kita dengan apa? Beramal. Untuk mendapatkan keridhaan Allah. Gitu ya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.